1 tahun bukan hanya tentang perjalanan waktu, tapi tentang jejak langkah, tekad, dan harapan yang dirajut bersama. Majelis Musyawarah Sunda atau MMS kini genap berusia 1 tahun sejak didirikan pada 8 Juli tahun 2024. Perayaan Milangkala Kahiji digelar di Bumi Ake Heritage Bandung pada 13 Juli tahun 2025 dalam suasana nusajarah, budaya, jom kadude urang Sunda. Acara ini dihadiri oleh para tokoh kasepuhan, pejabat pemerintahan, budayawan, akademisi, dan masyarakat Sunda lintas generasi. Di antaranya, Dr. Burhanuddin Abdullah, Laksamanati NE Purnawirawan Dr. Edi Supandi, Dindin S. Maulani, Ahmad Heriawan, Profesor Dr. Atif Latiful Hayat, selaku Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Ketua DPRD Jawa Barat, dan Sekda Provinsi Jawa Barat, dan para tokoh lainnya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan berkah selalu, sehat selalu, sehingga MMS maju, maju, dan maju. Mereka hadir bukan hanya sebagai tamu, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan kebudayaan Sunda yang menyatu. Puncak acara ditandai dengan prosesi murak tumpeng, simbol rasa syukur atas 1 tahun perjalanan MMS. Tumpeng dipotong oleh Ketua DPRD dan Sekda Jawa Barat. Sebelumnya ada prosesi penyerahan akta notaris kelembagaan kepada Dr. Burhanuddin Abdullah. Momentum ini disaksikan oleh Panata Gawe MMS Ketua Ndri Panjang Kantaprawira dan Sekretaris Nineka Hikmawati, serta para tokoh yang hadir dalam kegiatan ini. Ini menandakan MMS bukan hanya forum gagasan, tapi juga lembaga yang sah, bermartabat, dan siap menatap masa depan. Di balik seremoni, tersimpan visi besar, Sunda Sarakan, Sunda Ngahiji, Sunda Nu Mulia. MMS hadir sebagai jembatan antara nilai-nilai kasepuhan dengan dinamika zaman kiwari. Menghidupkan budaya bukan untuk nostalgia, tapi untuk menjadi arah baru pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, hingga spiritualitas Sunda. Alhamdulillah, wilujeng tepang tahun kanggo Kang Burhan, mugia sehat salawasna, dibukakan pintu rezekina. Amin, Allahumma amin. Oktober mendatang, MMS akan menggelar musyawarah tahunan ruang strategis untuk menyusun langkah bersama ke depan. 1 tahun telah dilewati, namun perjalanan masih panjang. Dari niat menjadi gerakan, dari musyawarah menjadi perubahan. Sanes perkawis asmana Pemda Provinsi Jawa Barat simkuring ngahaturkeun wilujeng Milangkala anu kahiji kangge majelis ya musyawarah Sunda anu diluluguan ku para sesepuh sadayana ya. Atur nuhun yang ngiring bingah, mudah-mudahan majelis musyawarah Sunda anu diaping dijaring ku para sesepuh ya tiasa langkung eksis dina raraga ngateakeun pangbangunan di Jawa Barat, ngeuyeuk daya ngolah Jawa Barat. Sasarengan sarendeuk saigel sabobot sapihanean ya rempuk jungkung sauyunan sareng Pemda Provinsi Jawa Barat sareng sadayana warga masyarakat Jawa Barat di 27 kabupaten kota, di 627 kecamatan, di 5.311 desa, di 640 kelurahan, 50 juta masyarakat Jawa Barat. Ya, sasangan ngawangun kangge ngawujudkeun visi Jawa Barat istimewa. Ya, kangge ngawujudkeun Jawa Barat anu gemah ripah, repeh, rapi.
wargana anu sejahtera tur bahagia. Sakumaha pitekat ti yasana Prabu Niskala Wastu Kencana. Sakumaha yasana ti Prabu Siliwangi. Nyaeta pakena gawe rahayu, paken heubeul jaya di buana, pakena kerta bener, paken nanjeun najuritan. Mangga urang sami-sami gederkeun karahayuan sangkan urang sadayana orang Sunda ya pami jaya di dunia. Sareng urang sami-sami gederkeun kakertaan karaharjaan sangkan orang Sunda sadayana tiasa unggul dina pangwangunan insyaallah. Saya kira ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam pikiran saya. Bahkan sejak awal saya sudah meminta kepada MMS untuk berusaha selalu tampil dalam event yang terjadi di Jawa Barat. Misalnya ada Hari Jadi Jawa Barat, Hari Kebangkitan Nasional atau apa, dan kemudian memberikan komentar terhadap pembangunan khususnya terhadap pembangunan Jawa Barat. Saya kira itu peran dari masyarakat untuk memberikan feedback kepada pemerintah agar kita secara bersama-sama bisa membangun Jawa Barat dengan sebaik-baiknya. Karena saya yakin sekali pemerintah tidak bisa sendiri bekerja. Pemerintah memerlukan masyarakat untuk bekerja. Itu yang ingin dilakukan. Yang kedua, memang program-program yang kemarin dijalankan pada tahun pertama sama seperti hal-hal lainnya. Di awal itu biasanya suka agak susah. Saya sudah menyampaikan kepada pengurus, kepada tim pakar bahwa untuk tahun kedua ini mulai digerakkan langkah-langkah pekerjaan-pekerjaan yang terukur, pekerjaan-pekerjaan yang terencana secara berkelanjutan untuk mencoba melihat Jawa Barat secara utuh, apakah dari segi pendidikan, apakah dari segi ekonomi, dari segi kesenjangan masyarakat dan kehidupan masyarakat pada umumnya. Karena tanpa MMS, tanpa satu tempat bagi rakyat untuk menyandarkan dirinya dan mempercayakan dirinya bahwa dirinya berada di tempat yang benar, itu diperlukan sebuah lembaga, dan lembaga itu adalah dengan keberadaan virus dan pasal ini ya banyak tidak masalah saya merasa seperti itu. Rencana yang dibuat oleh MMS saya kira sebuah rencana yang baik dan sebaiknya bahkan didiskusikan dengan pemerintah daerah untuk mendapat konfirmasi, mendapat validasi dan kemudian dilaksanakan secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kegiatan hari ini didatangi semua stakeholder penting, para pidsepuh, pakar sama badan pekerja hampir 90 orang, dan kedatangan juga Rektor UI Pak Prof. Heri Hermansyah, Wamendikdasmen Pak Atif Latiful Hayat. Kita akan bertemu lagi urang pedak deui di musyawarah tahunan Oktober 2025. Janten kita punya tugas yang harus dilaksanakan menyusun rencana strategis untuk Tantar Sunda, Sunda Raya, Sultan Lima. Jadi Jabar, Banten, sama Jakarta sebagai satu kesatuan ruang ekonomi sosial budaya. Matur nuwun. Selamat hari ini. Yang pertama bersyukur ya, MMS sudah berumur 1 tahun. Karena berdiri Juli tahun 2024, sekarang sudah Juli 2025. Tentu sebagai sebuah organisasi baru sedang mencari bentuk, tetapi melihat semangatnya ini luar biasa. Ya, kita berharap semangat ini terus berkumpul. Karena itulah
kita berharap pertemuannya semakin banyak, semakin sering. Pertemuannya fokus kepada pemikiran saja, pemikiran budaya, ya, pemikiran dan budaya. Di situ aja, ya. Karena ini kan pesertanya lintas segala macam, lintas profesi, termasuk lintas latar belakang, termasuk lintas partai. Kalau kita cerita partai kan, banyak orang-orang partai yang ada di sini kan, lintas. Menyatu tentu bukan barang mudah. Oleh karena itulah menyatukannya harus ada fokus pada tema yang paling memungkinkan menyatukan. Tema yang paling mungkin menyatukan tema budaya. Itu paling menyatukan. Budaya itu netral luar biasa dan kemudian nilai-nilai sangat amat tinggi, nilai persatuan, nilai keindahan. Oleh karena itulah kita berharap bahwa fokus tema yang kita perjuangkan adalah tema budaya, tema pemikiran. Nah, kedepannya kalau kemudian berkembang menjadi tema ekonomi, maka tapi landasannya budaya dan pemikiran. Saya kira begitu. Selamat pada MMS pada ulang tahun yang ke-1 insya Allah. Nah, asal konsisten, kita akan menjadi besar dan besar dalam beragam jenis peran insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Majelis Musyawarah Sunda sudah berusia 1 tahun ya, dengan segala dinamika. Tapi yang penting bahwa terutama tokoh-tokoh Jawa Barat itu punya perhatian yang sangat besar terhadap khususnya orang-orang Sunda. Dan tentu saja ini juga berhubungan nanti dengan eksistensi dan peran orang Sunda ya, tidak hanya di Jawa Barat tetapi juga di wilayah yang lebih luas, yaitu di nasional maupun internasional. Sumber daya manusia Sunda itu harus terus berkiprah dan berkembang. Ada harapan tentang ulang tahun MMS yang pertama ini? Ya, selama setahun ini kan kita bisa melihat bahwa banyak sekali pemikiran-pemikiran, gagasan, ide-ide dari tiap individu tokoh-tokoh Sunda ini. Nah, ini mudah-mudahan tahun berikutnya bisa menjadi sebuah rangkuman, menjadi summary untuk bagaimana orang Sunda bisa terus menjaga eksistensi bukan hanya budaya tetapi juga pemikiran-pemikirannya, dan semakin banyak bisa memberikan sumbangan yang penting bagi Indonesia ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng kanggo sataun lalampahan Majelis Musyawarah Sunda. Alhamdulillah semakin hari semakin semarak. Insya Allah program-programnya pun nanti akan diadakan ya 1 bulan ke depan. Kita akan mengadakan musyawarah besar terkait dengan peta jalan MMS. Dan kita tujuan utamanya seperti waktu saat didirikan adalah bagaimana MMS ini akan menjadi pusat kajian dari masyarakat Sunda terkait dengan peninggalan zaman. Jadi kita terlahir sebagai masyarakat Sunda yang harus tetap dina adegan Sundaan, cicing dina temah wadi, tapi kudu bisa ninggalan zaman. Karena setiap masa atau suatu waktu pasti aya nu generasina, dan setiap generasi ada zamannya. Nah, ini generasi Gen Z ke depan ini bagaimana mengantisipasinya sehingga generasi Gen Z di 2045 mendukung program pemerintah menjadi Indonesia Emas. Itu intinya. Indonesia Emas akan terlahir dari ketahanan nasional negaranya. Ketahanan nasional negara akan terlahir dari ketahanan daripada keluarganya, dan ketahanan keluarganya itu juga sangat bergantung kepada peran daripada seorang ibu dan bapaknya. Nah, MMS ini salah satu programnya adalah bagaimana generasi ke depan mampu ninggalan zaman, mampu mengatasi semua persoalan yang akan datang dengan lahirnya generasi Gen Z, dan sudah tidak ada
ruang apa yang istilahnya yang bisa disembunyikan lagi karena dunia media sudah sangat terbuka. Nah, ini yang harus diantisipasi sehingga MMS bisa ngajejerat untuk langkah ke depan dari mulai hari ini. Kapayun kumaha cara ngigelan zaman supaya lees di waktunya ka landih ku zaman begitu.